11 pasar di bawah Dinas Perdagangan ini ya kita lihat yang paling sering kan Pandansari, Landasan, Sepinggan, ini BP masuk juga nggak sih Pak? ya BP itu cuma 230-an aja. Oh, nggak Mereka terlalu relatif kemarin kita sidak relatif aman lah ya, aman dan kondusif lah. di luar-luar itu jarang Rapi ada. lah kalau mereka Rapi. ya. Kalau mereka protes satu jalan Beler itu juga ditertibkan. This is Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Badan jalan itu dikuasai sehingga masyarakat yang ingin lewat juga kesulitan. Ya. Itu. Jadi kami memang fokus kami di sana jalan utama kita clearkan, tidak boleh ada PKL, makanya ditetapkan dulu dengan SK. Nanti kalau misalnya ada kontra itu biasalah, pro kontra ada namanya kebijakan kan. Ya, betul. Tinggal nanti kita bagaimana mengkomunikasikan di lapangan. Ya. Saya pikir bisa kok, orang yang besar-besar aja bisa kita 1 bulan. Ya. Mereka paham dan dukung semua kemarin. Tapi yang namanya kemarin ya memang setelah kita besar-besaran lalu dilanda dengan COVID. Sehingga saya juga mengatur regu saya mengatur personil, tidak terlalu banyak awal-awal itu kontak fisik dengan masyarakat yang sifatnya berhubungan langsung karena berbahaya juga bagi masyarakat dan bagi petugas saya juga. Dan kita kan pernah juga mengalami lonjakan kasus untuk pedagang pasar Pandansari dan kita bahkan pernah menutup di wilayah barat gitu loh. Jadi ini yang juga menjadi kendala kami itu kemarin mana program penertiban tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Baik, terima kasih Bang Iya, Jul. seperti itu. Semoga edukasinya bisa sampai dengan tepat sasaran karena mengingat beberapa kebijakan yang dilakukan salah satunya adalah kebijakan untuk zero tolerance untuk parkir nih Bang Jul. Kemarin kan sempat gitu juga tuh. Awalnya oke begitu diterapkan banyak yang ngamuk gitu. Jadi semoga ini menjadi hal baik juga buat teman-teman pedagang di pasar juga. Sekali lagi tujuannya untuk dirapikan, ditertibkan biar kita nyaman dan aman dalam berbelanja di Pasar Pandansari. Ya, terima kasih Bang Jul. Selanjutnya saya beralih ke Pak Haji Sikirwat. Tadi kita sempat menanyakan juga untuk dampak nih setelah ditertibkannya pedagang-pedagang di luar petak pasar. Kemarin ada berapa titik Pak sidak pasar sebelum Ramadan? Ya, kita ada 2 titik kemarin. Tapi sebelumnya kita terima perwakilan 9 pedagang yang ditertibkan oleh Pak Kasat PP ya di Landasan dan kita support ya. Karena biar gimana pun satu ada asas keadilan bahwa ketika pemerintah menarik retribusi kepada para pedagang yang sewa di lapak. Kewajiban kita adalah check and give kan, kita memberikan space tempat, tapi kita tidak berikan perlindungan. Di luar itu ada area pedagang yang muncul dengan klaster jualan yang sama. Kita kalau ada jual ayam di luar dengan di dalam, ya pasti orang beli di luar. Di luar lah, kata di dalam gitu. Nah, jadi saya pada posisinya harus berlaku adil dong. Nah, tentang sekarang ini kita kemarin Pak Zul seharian kita diskusi tentang rencana peraturan daerah penataan dan pemberian PKL. Nah di situ memang kita kan tidak mesti gini nongol babat misi Pak. Tes. Ya, jadi mindset kita bukan lagi ketika nongol babat nobat ya. PKL itu bukan jadi musuh. Bahwa sekarang kita harus jujur di tengah pandemi yang menyerap tertinggi pekerjaan itu adalah UKM dan mereka ini 72% data tersebut. Jadi jangan kita matikan. Yang ada adalah kita tata dia. Tapi Anda tidak boleh jual di Fasum karena ada perda kita. Ya, betul. Nah, itu domainnya Pak Zul ini adalah di luar area pasar itu masuk ketertiban umum. Dia berjualan di jalan di alat karena Fasum. awalnya biasanya cuma sehari 2 hari ya. Nyaman gak tapi panjang gitu kan. Biarin sama dia gitu. Dan kita sadar bahwa tidak mungkin 24 jam melekat kan. Ya, dan karena itu apa sih sistem yang paling tepat membuat mereka tanda petik ya tetap terberdayakan tapi tidak sembarangan jualan itu. Betul, tidak mengganggu fasilitas umum. Makanya lah, di situ nanti ada TDU ya. Setiap UKM atau PKL itu akan terdaftar dalam bentuk tanda daftar usaha. Dan ketika dia mengantongi ini kewajiban pemerintah adalah menempatkan mereka. Betul. Nah, karena itu kemarin kita buat wacana bahwa ketika ada inventarisir berapa yang tidak punya tempat, ini diarahkan kemana. Walaupun memang pada akhirnya menambah pekerjaan baru bahwa perencanaan kota itu ya mencari klaster tempat-tempat zonasinya untuk mereka berjualan. Memang kayak contoh di Pandansari 3 lantai. Kan pada turun semua itu yang lantai 2, 3 itu. Kenapa? Jualannya kemarin ya kami panggil kepala dinas kemarin beliau hadir. Nanti akan dibuatkan trayek dari bawah langsung ke atas untuk kendaraan. Jadi motor, tapi untuk motor ya. Jadi mereka bisa parkir di lantai 3 langsung 2, jadi tidak perlu ke bawah. Nah itu harus dibuat, karena biar bagaimanapun desainnya cantik kalau 3 lantai, mau bahkan ada lift dan sebagainya, enggak ini. Jadi akan ada gunanya. Ya, gitu. Jadi selain itu penertiban klasternya.
Jadi area bahasa jualan ini jangan dibedakan. Gabung sekarang ya, ini jualan ikan sebenarnya jual baju. Ya nggak bisa. Jadi kalau memang di sini bawang ya bawang semua, jangan jangan umpamanya bawang di atas, di bawah ada bawang juga. Ya orang akan pasti ke bawah. Nah, jadi karena kita juga seperti itu kan ya, efisiensi waktu. Ya betul. Jadi ini 11 pasar di bawah Dinas Perdagangan ini ya kita lihat yang paling sering kan Pandansari, Landasan, Sepinggan. BP masuk juga nggak sih Pak? Ya BP itu cuma 230-an aja. Mereka relatif kemarin kita sidak relatif aman lah ya, aman dan di luar itu jarang rapi ada. Lah kalau mereka ya. Cuma mereka protes satu jalan Beler itu juga ditertibkan. Iya itu gimana tuh? Bang Maulid sabar sebentar Bang Maulid. Baik langsung ya saya respon. Yang pertama tadi Pasar Pandansari. Jadi saya juga sudah komunikasi dengan Dinas Pasar. Kalau Dinas Pasar sudah memfasilitasi nanti parkir motor, setiap level lantai itu sudah disiapkan khusus motor ya, maka nanti tinggal kita bersihkan di bawah. Tidak kita larang parkir motor di bawah, karena udah cukup di atas kan kalau udah disiapin. Sehingga kalau motor berparkir di atas Bang Maulid, Pak Haji Sukri, sehingga masyarakat tidak mungkin lagi belanjanya ke bawah. Dengan sendirinya mati yang di bawah. Kalau dia parkir ke atas, nggak mungkin dong belanjanya ke bawah kan? Iya betul. Logikanya kan gitu kan? Ya. Jadi nanti akan hiduplah di setiap lantai, sehingga mereka dengan sendirinya akan naik. Saya yakin itu. Baik. Jadi nanti prioritas memang secara teknis itu kita siapkan parkir motornya dulu lah, motor jangan usah maksakan mobil, tidak usah. Kendaraan saja dan orang paling banyak belanja pakai motor kok, tidak pakai mobil. Nah itu. Yang kedua yang mengenai ikan, ayam yang sembarang tempat berjualan, kemarin izin kami udah menindaklanjuti dari arahan teman-teman Dewa atau RDP, juga nih keluhan masyarakat sangat sudah mulai ada keluhan. Kami kita panggil terutama beler nih yang menjadi patokan nih. Jadi kami beri waktu tanggal 20 kalau tidak salah sudah membuat pernyataan, kalau tanggal 20 itu juga tidak membongkar, maka kami akan kenakan terpaksa kami tegakkan perda kita Tibum. Jadi Perda 10 2017 tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan berjualan pertama tanpa izin. Jadi berjualan itu dalam perda kita Tibum harus ada izin. Ya betul. Itu izinnya macam-macam, ada tadi daftar usaha dan seterusnya. Yang kedua tidak boleh memanfaatkan pasum. Nah ini kan ada di atas parit, ada ini nanti kita akan kemarin sudah bersedia akan membongkar sendiri. Insya Allah nanti itu juga akan menjadi perhatian kita ya. Karena kan sangat tidak baik nih kota di mana-mana ada berjual ayam. Saya bilang di pasar saja jualan ayam, jualan ikan tuh ada tempatnya tersendiri. Itu dalam pasar. Jadi sekarang tuh orang metodenya gitu, Bang Maulid. Jadi di depan tuh jual-jual kelontongan, seminggu jualan, gak lama tuh jual ayam tuh di depan tuh. Gak ayam nanti lama ada sayur tuh. Ini kalau sekarang kita ke dekat Balkoni, itu di luar pasar area Balkoni itu ada ini toko rias, tapi depannya jual ayam tuh. Nah, ya, kemarin kejadian waktu kami sidak, saya bilang, ibu jualan di sini, nyewa ruko. Oke. Di dalam ada space lapak. Saya tanya Pak GM-nya itu, ada Pak. Kami tawarkan masuk, tidak. Mungkin lebih di dalam satu. Yang bayangkan. Mungkin yang nunggu bisa sekali dibuatkan ayam bakar kali Pak di depan ya. Ya izin ini nanti kami akan juga menaikkan surat edaran secara menyeluruh ya masyarakat agar tidak berangan-angan dan tidak meniru lah. Ya, betul. Untuk berjualan ayam dan ikan di sembarang tempat. Itu lebih baik. Sangat tidak baik untuk kota ini gitu loh. Ini tolonglah masyarakat bertanggung jawab ya, kota ini kita pelihara sama-sama. Jangan mementingkan kepentingan sendiri. Perut sendiri ya. Karena ini kan jualan mereka tidak perlu bayar retribusi dan bisa sembarang tempat. Ini kan mudah kan? Ya. Ya ini kalau toleransinya misalnya malam tahun baru oke lah. Malam tahun baru kan jual ayam begitu, tapi kalau jual ikan, tapi kalau terus-menerus ya kita tidak. Sebenarnya mungkin awalnya malam tahun baru kali mungkin, ya. Mungkin ini metode tahun baru nih yang keterusan karena nggak ditegur. Iya, betul. Jadi mohon maaf kepada masyarakat, tolong kita sama-sama jaga kota ini, tidak di mana satu orang pun saya pikir tidak ada lah yang menganggap ini bagus dan ini tepat jualan ayam, ikan di mana-mana tempat itu sudah nggak bisa ditoleransi. Nggak bagus jadinya. Nggak bagus kota ini nggak bagus. Baik. Terima kasih Bang Maulid. Terima kasih Bang Jul. Bang Maulid sekarang melihat beberapa tanggapan dari Bang Jul dan juga Pak Haji Sukri untuk pagi ini, kita lihat dari tanggapan mereka mengenai dampak setelah tertibkan pasar. Insya Allah juga nanti setelah Lebaran bakal tertibkan pasar juga. Kalau dari Bang Maulid sendiri menanggapi hal tersebut, melihat apa yang bisa kita ambil nih dari percakapan Bang Jul dan juga Pak Haji Sukri tadi?
Ya. Karena walaupun bagaimanapun sebaik-baiknya aturan, kalau kita melakukannya tidak konsisten itu juga baik sesaat saja. Selanjutnya yaitu kembali lagi yaitu semraut lagi. Apa yang dilakukan teman-teman dari Komisi 2 itu juga luar biasa. Saya lihat juga langsung turun langsung, menanyakan langsung, juga memberikan solusi. Ya bagaimana? Karena pelaku usaha itu kan juga punya strategi bagaimana. Di dalam tidak ada ruangnya, ada space saja. Dia pikir saya dibawa dari harga dalam, pasti saya punya diambil. Kan sekarang ini fase Covid ini kan orang berpikir pintar sekarang. Mencari celah untuk mencari uang bagaimana, dan juga sama-sama dapat. Simbiosis mutualismenya dapat. Itu juga pingin, saya paling dekat, palingan saya dulu dikunjungi daripada di dalam kan. Iya, jadi ya, saya rasa juga dari konsisten itu saya rasa kenyamanan untuk warga Kota Balikpapan itu kita harapkan Pak Zul. Sama yang saya bilang, saya juga mengutarakan kawan saya yang di Pasar Pandansari, pemberlakuan pasar subuh. Sudah dipinjamin ruko di halaman, seharusnya sudah bersih jam 7. Dia mau jualan, masih begitu buka pintunya rolling door masih jualan. Dia bilang, saya ini sudah baik loh ngasih kebebasan, tapi saya tidak bisa jualan, kenapa masih ada di situ? Nah maksudnya konsisten, paling tidak kalau ada pasar subuh, Satpol PP juga bilang, jam 6, kan subuh itu sudah jam berapa kalau sudah sampai jam 7 masih ada area di situ? Ya, subuh Mozambik kali itu dia Bang Maulid ya. kasihan yang punya jualan. Iyalah iya. Saya giliran saya mau jualan susah. Padahal saya sudah memberikan keleluasaan, namanya pasar subuh. Gratis lagi dikasih tempat ya buat jualan. Jam 8 Pak, dia bilang baru dia bersih-bersih, baru nyapu. Saya ini kan bilang orang pakai orang tua kan. Ambil rezeki kalau bisa sebelum saya berkokok ya kan. Saya mau bersih-bersih masih jualan. Aduh. Jadi ya itu saya bilang Pak Zul mungkin konsisten, dan kalau ada yang melakukan itu ya itulah bilang langsung aja di punishment. Ya, lebih baik seperti itu. Dikasih aturan yang ditegakkan ya. Contoh, jadi yang lain tidak ngikutin. Saya rasa mungkin itu aja. Kalau Balikpapan kota yang pengen nyaman, saya rasa konsisten itu yang penting. Baik, terima kasih. Bang Mul, nanti kita bakal lanjut lagi Sarasan Ngopi berikutnya di sesi berikutnya. Tetap di sini di Sarasan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life, disarankan langsung dari studio digital Onyx Radio nanti 3 gedung kreatif ya. Dan kita masuk ke sesi terakhir kita untuk hari ini, sahabat Onyx. Banyak sekali yang mau saya obrolin sebenarnya dengan narasumber kita yang luar biasa di Sarasan Ngopi. Edisi pertama kita setelah kita libur kurang lebih 16 tahun ya. Tidak dong. Berapa bulan gitu libur ya Bang Maulid ya. Saya kangen juga jadinya 4 bulan kita ngobrol. Lama juga rasanya, dan saya butuh asupan informasi yang banyak nih sebenarnya ya. Karena berbicara dengan orang-orang yang luar biasa, menambah informasi dan juga edukasi buat kita. Apalagi buat sahabat Onyx yang lagi menyaksikan, mendengarkan Onyx Radio di Onyx Channel dan juga Onyx Radio 88,7 FM. Sesi terakhir Pak Haji, Bang Maulid dan juga Bang Jul, saya mau bicara soal punishment dulu deh. Sudah dikeluarkankah punishment yang bakal diberikan buat teman-teman pedagang yang tanda kutip oknum mungkin yang nakal di lapangan atau di pasar? Dari kayaknya tunjukkan jarinya nih Bang Maulid ya. Oke, atau mungkin ada perda penerapan yang cocok buat mereka. Iya. Jadi memang selama pandemi kita kemarin itu ada kendala untuk melakukan sidang tindak pidana ringan. Ya. Dia tipiring kan kalau perda kita tipiring, ya. Tipiring dengan instansi pengadilan dan kejaksaan. Kemarin ada kendala. Alhamdulillah di tahun 2021 ini kita sudah difasilitasi oleh pengadilan negeri kita bisa melakukan dengan online. Jadi sidang virtual. Siap. Jadi sidangnya itu sidang virtual kita sudah gelar 2 kali nih di tahun ini. Oh sudah ada ternyata. Sudah 2 kali, iya 2 kali gelar. Alhamdulillah berjalan lancar, dan berarti ke depan sudah tidak ada kendala walaupun masih dalam suasana pandemi Covid. Untuk penegakan perda kita sudah bisa jalan dengan sidang virtual, sudah bisa. Yang pertama, yang kedua, di kita itu kan di samping juga penegakan perda secara justisi sesuai dengan aturannya, kita juga ada amanat dan kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan ketertiban umum. Ya. Jadi sifatnya operasional, langsung tindakan di tempat itu bisa. Itu sudah ada juga aturannya. Jadi di samping nanti memang sidang, kita di lapangan kalau memang nyatanya melanggar, kita bisa lakukan langsung pembongkaran dan sesuai dengan perda kita.
Jadi ini beler, saya ingatkan sesuai dengan pernyataan beler lagi. Ya, salah satu contoh ya, karena ikan dan seterusnya tadi kan selalu acuannya di beler, Pak, ini yang duluan gitu. Beler boleh, kenapa kita nggak boleh gitu. Tuh, ya jadi betul. tanggal 20 silakan bongkar sendiri, kalau tidak dengan terpaksa kita akan turunkan tim yang membongkar. Jadi ingat nih sahabat Onyx ya, sebenarnya hal seperti ini dari zaman Bahari sudah seperti ini. Jadi maksudnya diinformasikan dulu, disosialisasikan. Jika terjadi pembongkaran jangan salahkan pemerintah karena sudah keluar surat berkali-kali sebenarnya ya. Kita toleransi nih sampai 20 bulan Mei. Jadi 20 Mei loh ya. Jadi puasa silakan jalan dulu. Ya betul. Ya, nanti silakan cari tempat lah di mana yang seharusnya. Untuk jualan kan di pasar. Nanti saya juga sebelumnya udah terima beberapa surat dari pedagang pasar keberatan. Karena mereka anggap, Pak, kami yang di pasar kok malah dibiarin yang di luar. Ya betul. Mereka nggak bayar retribusi, betul apa, sekali, gitu betul. Loh. Saya setuju Bang Jul. Sehingga ini tadi lah. Jadi mari kita bertanggung jawab sebagai warga kota lah. Ya. Jangan maunya enaknya sendiri. Betul. Betul sekali. Terima kasih ya. Seperti ini, jadi jangan sampai begitu dibongkar nanti marah pemerintah kenapa nggak perlu dengan masyarakat kayak kita, masyarakat kita mau jualan juga. Kebanyakan kalian yang tidak peduli dengan pemerintah sebenarnya karena aturan sudah dibuat tapi dilanggar seperti itu ya. Terima kasih Bang Jul. Satu pertanyaan terakhir buat Pak Haji Sukri untuk tema kita hari ini. Nah, jika kan sudah ada sidak di lapangan, jika tidak sesuai dengan harapan teman-teman pedagang di pasar, lapornya kemana nih Pak Haji? Coba sekali lagi. Oke. Baik, jadi dalam hal ini kami di Komisi 2 sebagai fungsi pengawasan, tetap panduan kami adalah pelaksanaan peraturan daerah. Ya. Jadi ada ketertiban umum, walaupun sekarang kita sedang menggodok satu raperda tentang PKL ini. Nah, jadi kalau kemarin kami mendapatkan justru ada komplainan dampak dari penertiban. Nah, jadi pedagang yang ditertibkan oleh beliau. Nah, karena kami dianggap mungkin rumah masyarakat, rumah rakyat, mereka menampung dan kami nggak bisa apa-apa. Kecuali bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kota sudah tepat. Sudah tepat, betul. Jadi kemarin mereka dikasih waktu untuk mengulur sampai hari Senin kemarin katanya harus ditertibkan. Nggak ada cara lain Ibu, karena memang mereka menangis-nangis, tapi kami juga harus punya posisi bahwa ini tidak mungkin kita akomodir semua. Betul. Nah, jadi kami dalam hal ini selama itu pelaksanaan kami mensupport pemerintah kota dalam hal ini tadi itu masyarakat harus merasakan keadilan. Kalau mereka ini 300 di luar ini, ya berarti ada potensi untuk dibuatkan market lagi sendiri. Ya, benar. Nah, ini yang harus kita carikan solusi. Ya, betul. Jangan sekali. nongol babat, usah keluar sana. Terus mereka ini jualan itu gimana nasibnya? Ya, betul. Nah, ini kita harus pikirkan ke depan. Nah, di Perda yang baru inilah ada kalimat penataan dan pemberdayaan. Tapi awalnya adalah pendaftaran dulu. Semua UKM, PKL semua harus didaftar. Harus didata, betul. Kalau dia sudah terbit, nah Pak Wali Kota menempatkan mereka. Kalau Pandansari sudah overload, ya berarti harus dipikirkan tempat baru. Ya pasti di mana-mana pedagang yang cari tempat yang ada gula dan semut kan. Iya, betul. Ya itu juga tantangannya yang ganti pemerintah gitu. Betul. Dulu ada wacana di awal Alam Baru Somber ya, pernah ada itu. Tapi macet juga karena siapa iya, mau kesana? pasti. Kejauhan, Ya, mau ke sana mau nak peri ke sana Pak. Nah, jauh itulah. banget ya, Alam Baru Somber ya. Apa nanti diperluas itu kita masih inilah. Ya, semoga aja. Dan saya termasuk di dalam itu yang mengusulkan untuk pasar ini diserahkan kepada Perumda Pasar gitu. Ya. Jadi ada 4 sekarang kajian tentang 4 pasar, apakah dia layak nanti baik dari segi aset, payung hukumnya sudah ada. Kita sudah punya Perda Perusahaan Daerah Pasar Panuntung Jaya. Ya. Statusnya ini kan belum dirubah jadi Perumda. Tapi sudah ada ini dia punya organnya, tinggal ruhnya nggak ada. Oke. Nah, kalau memang Pandansari, kemudian Sepinggan, Kelandasan ini dikelola oleh Prusda Pasar, jadi Pak Zul tidak lagi repot karena itu area itu pure tanggung jawabnya seorang direktur pasar nanti. Karena dia akan bergaji, kalau dia tidak maksimal dia akan nggak dapat duit, dia akan tertibkan sendiri. Ah, setuju nih kalau saya begitu tuh, bagus. Sudah tuh. saatnya pemerintah itu tidak urus pasar lah, urus yang lain-lain dulu. Iya, benar. Ya. Baik. Doakan semoga ini bisa clear dalam waktu. Siap, amin. Terima kasih Pak Haji Sukri Wahid untuk informasinya pagi ini. Semoga menjadi hal yang baik buat kita juga di awal dari Sersan Ngopi. Terakhir Bang Maulid, apa yang mau disampaikan buat sahabat Onyx dengan tema kita tadi, gerbek pasar spesial Ramadan untuk hari ini di tengah-tengah kehadiran Bang Zul dan juga Pak Haji Sukri Wahid. Silakan Bang. Ya, pertama saya sangat mendukung sekali apa yang dikatakan tadi Pak Sukri. Itu betul, lihat Jakarta punya PD Pasar Jaya. Dia punya Prusda yang mengurusin. Jadi istilahnya kan kalau sudah lebih profesional ya. Ya. Mereka juga ngejar profit, mereka mungkin bisa bonusnya besar buat yang mengelola di sana, karyawan-karyawannya. Terus pemerintah kota ya
Masih banyak hal-hal lain yang lebih urgent yang kita pikirkan daripada untuk urusan yang begitu. Terus yang kedua, masyarakat Balikpapan itu orangnya keren kan. Kalau keren, kita harus konsisten, aturan dari Satpol PP kita ikuti, kita juga konsisten, kita jangan juga membuat ulah yang membuat kota kita menjadi tidak nyaman. Ya saya takut aja Pak Kifli. Kayak misalnya di Beler situ, mungkin ibu-ibu komplek itu yang ngomporin. Kamu jangan jualan jauh-jauh, kamu di sini aja. Ya. Nah itu kan berarti kan perilaku masyarakat. Betul. Yang menawarkan solusi, tapi sebenarnya merusak tatanan kota yang kita inginkan. Dia. Iya. Nah. Ya saya berharap konsisten itu yang penting, konsisten dari aparatnya. Konsisten dari aturannya, karena teman-teman juga dari DPR juga membuat dan mengkaji itu, saya rasa pingin Balikpapan itu seperti yang diharapkan. Amin. Maksudnya buat kita nyaman dan aman. Amin. Masyarakat juga, kita masyarakat Balikpapan tuh sebenarnya masyarakat yang menurut saya di Indonesia paling keren kita. Enak diatur, bahasanya juga cepat dimengerti, dan kita selalu pingin Balikpapan tuh selalu terkemuka kan di Kaltim. Selalu acuannya bahwa Balikpapan. Walaupun ada ibu kota Samarinda, selalu lihat tuh warga Balikpapan. Jadi kalau warga Balikpapan mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh teman-teman dari Satpol PP, dari Dinas Perdagangannya, juga teman-teman dari Dewan yang membuat dan mengkaji aturan-aturannya, saya rasa apa yang kita harapkan itu pasti terwujud. Amin. Siap. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Maulid, terima kasih Bang Jul. Terima kasih Pak Haji Sukirwet untuk kehadirannya di Stand Ngopi edisi Ramadan kedua untuk hari ini. Semoga apa yang diharapkan, apa yang diinginkan segera bisa terlaksana. Penertiban bisa cepat terjadi, dan kita harapkan yang paling utama adalah kesadaran dari masyarakat kota untuk bisa berjalan dengan baik dan juga benar di tengah masa pandemi seperti ini ya. Sahabat Onyx juga terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa dengerin terus Stand Ngopi setiap hari Rabu live di Onyx Radio dan juga dari Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Saya Renata pamit. Thanks for listening, thanks for watching, and be inspired.